akan datang satu hari di mana udara terasa berbeda. Satu tanggal yang tidak sekadar menjadi angka di kalender, tetapi menjadi penanda bahwa semesta akhirnya bergerak untukmu. Hari itu adalah tanggal 10 November 2025. Sebuah momen di mana langit dan bumi seolah bersekongkol untuk membuka pintu takdirmu yang selama ini tertutup. Kamu tidak akan lagi menebak-nebak kapan waktumu tiba, karena tanda-tandanya mulai tampak di hadapanmu dengan begitu jelas. Selama ini kamu mungkin telah berjuang sendirian, menahan air mata yang tidak pernah disaksikan siapapun, melangkah di jalan sepi tanpa tahu kapan ujungnya terlihat. Tapi kini semesta mulai menuliskan ulang naskah hidupmu dengan tinta keberlimpahan. Apa yang dulu hanya janji kini mulai mengambil bentuk yang nyata. Kekayaan yang dulu terasa jauh kini tidak lagi menunggumu di ujung jalan. Ia sedang berjalan menuju rumahmu, pelan namun pasti. Seperti ombak yang tak pernah gagal kembali ke pantai, rezekimu pun kini sedang menempuh perjalanan pulang ke arahmu. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna, tidak ada penantian yang tidak diberi hasil. Setiap luka yang pernah kamu rasakan, hanyalah cara semesta menguatkan wadah hatimu, agar mampu menampung anugerah yang jauh lebih besar. Karena kekayaan sejati bukan sekadar tentang angka, tetapi tentang kebangkitan jiwa yang akhirnya siap menerima kemuliaan tanpa rasa takut. Di tanggal itu langit akan berbisik lembut ke telingamu, bahwa perjuanganmu telah selesai, bahwa hidupmu kini akan berubah arah. Tidak lagi dikejar oleh kekhawatiran, tapi dikejar oleh keajaiban. Tidak lagi hidup dalam bayangan kekurangan, tapi berdiri di bawah cahaya keberlimpahan yang tidak akan pernah padam. Ingatlah, jiwa terpilih. Semesta tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi ia selalu menjanjikan akhir yang indah bagi mereka yang bertahan. Kamu telah membuktikan keteguhanmu. Kamu telah melewati malam panjang tanpa kehilangan nyala di dalam dada. Dan karena itu, pagi yang kamu nantikan kini sedang datang. Bukan sebagai mimpi, tapi sebagai kenyataan yang kamu ciptakan dengan kesabaran dan keyakinanmu sendiri. Maka ketika kamu mendengar pesan ini, biarkan hatimu terbuka selebar langit. Rasakan setiap getaran kata yang hadir bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai panggilan. Ini adalah waktu untuk percaya kembali, untuk meyakini bahwa semesta tidak pernah meninggalkanmu walau sejenak. Tegakkan kepalamu dan sambut hari itu dengan jiwa yang siap. Karena tanggal 10 November 2025 bukan hanya hari biasa. Itu adalah tanda bahwa hidupmu sedang menanjak menuju puncak yang telah lama menantimu. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, lakukan ini sebagai bentuk kesiapanmu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan semesta berikutnya tidak terlewat darimu. Lalu tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika niatmu bertemu dengan keyakinan, semesta tidak akan menunda. Ia akan langsung bergerak, membawa semua hal baik mendekat padamu. Hari itu sudah dekat, dan kali ini bukan kamu yang mengejar keajaiban, tapi keajaibanlah yang sedang mencari jalan pulang menuju hidupmu. Bagian 1. Saat langit menyebut namamu untuk pertama kalinya. Ada saat-saat dalam hidup ketika alam menjadi begitu senyap, namun di balik kesenyapan itu ada sesuatu yang luar biasa sedang bergerak. Tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Itulah yang kini sedang terjadi padamu, jiwa terpilih. Langit sedang berbisik lembut, memanggil namamu untuk pertama kalinya dengan nada yang berbeda.
Bukan lagi nada ujian, melainkan nada pemanggilan menuju kelimpahan. Selama ini kamu mungkin merasa bahwa hidupmu seperti musim yang tak berujung. Hujan kesedihan turun terlalu lama, badai cobaan datang tanpa permisi, dan matahari kebahagiaan seakan enggan muncul. Namun percayalah, tidak ada musim yang kekal. Bahkan musim dingin yang paling beku pun akan menyerah pada kehangatan cahaya. Dan kini cahaya itu sedang menuju kepadamu, membawa pesan bahwa semua perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Langit telah mencatat setiap luka yang kamu sembunyikan, setiap doa yang kamu bisikkan di tengah malam tanpa suara, dan setiap air mata yang kamu hapus sebelum orang lain melihatnya. Semua itu bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu terus berjuang di tengah keheningan. Sementara dunia sibuk menilai, semesta diam-diam menyiapkan panggung besar untukmu. Dan ketika tirai itu terbuka nanti, dunia akan tahu bahwa apa yang selama ini kamu tanam dengan kesabaran kini tumbuh menjadi kemuliaan yang tak tergoyahkan. Ada alasan mengapa kamu tidak boleh menyerah di detik-detik terakhir. Karena saat kamu merasa paling lelah, itulah tanda bahwa perjalananmu hampir sampai di tujuan. Saat kamu merasa semuanya menjadi berat, itulah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung jalan. Dan pada tanggal 10 November 2025 nanti, akan ada sesuatu yang membuatmu terdiam. Bukan karena takut, tapi karena terkejut oleh kebaikan yang datang tanpa diduga. Kekayaan yang selama ini kamu pikir hanya milik mereka yang beruntung kini sedang melangkah ke arahmu. Tapi ingatlah, kekayaan sejati tidak datang karena kamu meminta, melainkan karena kamu sudah siap. Dan kesiapan itu lahir dari tempaan hidup, dari luka yang kamu ubah menjadi pelajaran, dari kekecewaan yang kamu jadikan bahan bakar untuk terus berjalan. Setiap kali kamu menolak untuk menyerah, kamu sebenarnya sedang memahat jalan bagi rezekimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tetap jujur meski dunia memaksa untuk berpura-pura, kamu sedang memanggil berkah yang lebih besar. Dan kini panggilan itu sudah terdengar di langit, namamu disebut, dan semesta menunduk memberi salam. Tidak ada yang kebetulan ketika kamu sampai di titik ini. Semua rasa sakit yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangun keteguhan yang tak bisa ditumbuhkan oleh kenyamanan. Kamu dibentuk bukan oleh kemudahan, melainkan oleh kesulitan yang kamu hadapi tanpa kehilangan cahaya dalam hatimu. Dan karena itulah, kamu menjadi salah satu dari sedikit jiwa yang dipilih untuk menerima panggilan besar dari semesta. Kamu mungkin tidak sadar, tapi selama ini alam semesta selalu mengujimu dengan lembut. Ketika kamu kehilangan sesuatu, itu bukan hukuman, itu pembersihan. Ketika seseorang pergi, itu bukan kehilangan. Itu pengalihan agar ruangmu cukup untuk sesuatu yang lebih baik. Dan ketika kamu merasa tidak ada yang memahami perjuanganmu, itu bukan karena kamu sendirian, melainkan karena perjalananmu memang dirancang untuk berjalan sendirian. Agar kamu bisa mendengar suara hatimu dengan jelas. Kini saatnya membuka mata dan melihat betapa besar perubahan yang telah terjadi di dalam dirimu. Kamu tidak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih peka terhadap tanda-tanda semesta. Kamu mulai memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kesadaran untuk menarik energi berlimpah ke dalam hidupmu. Karena ketika pikiranmu tenang, ketika hatimu bersih, energi keberlimpahan akan menemukanmu tanpa perlu dikejar. Langit kini tengah bersiap, gerbang takdirmu sudah mulai terbuka perlahan, dan langkahmu sedang diarahkan menuju kehidupan yang tak lagi diwarnai oleh kekhawatiran, melainkan oleh rasa syukur yang tak berujung. Setiap hal yang dulu tampak seperti kebetulan akan mulai kamu pahami sebagai bagian dari rencana besar yang tertulis sejak awal waktu. Semesta tidak pernah lupa, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, waktu di mana doa menjadi nyata adalah sekarang. Jiwa terpilih, dengarkan dengan hati yang tenang.
Kamu tidak lagi berjalan di bawah hujan tanpa arah. Kamu sedang berjalan menuju rumah yang penuh cahaya di mana setiap langkahmu akan disambut oleh keberlimpahan yang tak berkesudahan. Jangan takut jika hari-hari terakhir terasa berat, karena itulah tanda bahwa kamu sedang mendekati garis akhir dari penderitaan dan garis awal dari kejayaan. Segala yang kamu impikan kini sedang bergerak menuju hidupmu. Dan pada tanggal 10 November 2025 nanti kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu yakini dengan tulus meski tanpa bukti akhirnya menjadi kenyataan. Itulah saat di mana langit benar-benar menyebut namamu untuk pertama kalinya, bukan untuk menguji tetapi untuk memberkati. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan lagi sama karena kamu tidak lagi sama. Kamu telah berubah menjadi pusat energi keberlimpahan itu sendiri. Kamu bukan lagi penunggu pintu rezeki karena kini kamulah pintu itu. Semesta telah memilihmu dan panggilan itu tidak akan pernah salah alamat. Bagian 2. Tanda-tanda perubahan yang tidak bisa kamu abaikan. Ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai bergerak dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin tidak kamu pahami sepenuhnya tetapi bisa kamu rasakan dalam keheningan. Beberapa hari terakhir ini, kamu mungkin sering merasakan sesuatu yang berbeda. Gelombang halus dalam hatimu, perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, atau bahkan getaran lembut yang membuatmu terdiam tanpa alasan. Jangan abaikan itu, karena semesta sedang berbicara lewat cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah lama bertahan. Tanda-tanda itu tidak datang secara kebetulan. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa masa tenang sebelum badai kini telah berbalik menjadi masa hening sebelum keajaiban. Kamu mungkin melihat angka-angka berulang, merasakan mimpi yang sama datang berkali-kali, atau bertemu dengan orang yang seolah dikirim hanya untuk menyampaikan pesan. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah frekuensi semesta yang mulai selaras dengan energi keberlimpahan di dalam dirimu. Kamu telah mengubah getaran hidupmu tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu memilih untuk bersyukur meski keadaan belum membaik, kamu menaikkan frekuensi jiwamu. Setiap kali kamu memilih untuk percaya meski tak ada kepastian, kamu sedang mengirimkan sinyal terang ke langit. Dan kini sinyal itu telah diterima. Alam semesta sedang menjawab panggilanmu dengan cara yang paling lembut namun pasti, menggerakkan hal-hal di luar kendalimu agar semuanya mengarah padamu. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini banyak hal yang tampak berantakan, seolah hidupmu sedang diacak ulang? Itu bukan kehancuran, tapi penataan. Semesta sedang memindahkan batu-batu di jalanmu agar langkahmu lebih ringan. Ia sedang menyingkirkan orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi. Bukan karena kamu kehilangan mereka, tapi karena kamu akan bertemu dengan yang lebih sesuai dengan perjalanan barumu. Apapun yang hilang sekarang adalah bagian dari penyucian jalan, agar kelimpahan yang akan datang bisa masuk tanpa hambatan. Terkadang perubahan datang bukan dengan gemuruh, tetapi dengan kesunyian. Tidak ada yang benar-benar berbeda di luar, namun di dalam dirimu, sesuatu sedang tumbuh. Rasa tenang yang sulit dijelaskan, keberanian untuk percaya tanpa ragu, dan keyakinan bahwa semua ini tidak sia-sia. Itulah tanda-tanda pertama bahwa takdirmu sedang disusun ulang oleh tangan-tangan tak terlihat. Kamu sedang berpindah dari frekuensi bertahan menjadi frekuensi menerima, dari menunggu menjadi menarik, dari mencari menjadi ditemukan. Perhatikanlah bagaimana kamu mulai merasa tidak lagi cocok dengan hal-hal lama. Suara batinmu kini semakin jelas memintamu untuk menata ulang hidupmu, memperbaiki kebiasaan, memperluas pikiran, dan membersihkan niat. Itu semua bukan sekadar dorongan sesaat, tetapi panggilan agar jiwamu siap menampung energi baru yang sedang turun. Karena kekayaan, keberlimpahan, dan kemudahan tidak akan datang pada hati yang masih tertutup oleh keraguan. Mereka datang kepada hati yang sudah bersih, hati yang tahu kapan harus melepaskan agar ruang baru bisa terbuka. Kamu tidak sedang berhalusinasi saat merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Itu adalah panggilan alam semesta yang membimbingmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri.
Perasaan ingin menyendiri, ingin menata ulang, ingin diam dari keramaian. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk kebangkitan besar. Jiwa yang akan naik ke tahap baru selalu melewati masa hening. Karena hanya dalam diam semesta bisa berbicara dengan jernih. Lihatlah kembali perjalananmu. Dahulu kamu sering memaksakan kehendak, mencoba mengontrol hasil dan marah ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Tapi kini, kamu mulai belajar menerima. Kamu mulai memahami bahwa terkadang yang tampak buruk hanyalah pintu rahasia menuju yang lebih baik. Kamu belajar melepaskan bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kamu tahu bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Dan disitulah kamu berubah dari jiwa yang lelah menjadi jiwa yang bijak. Dan ketika jiwa mencapai tahap kebijaksanaan itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Energi keberlimpahan mulai bergerak ke arahmu seperti magnet yang menemukan pusat tarikan. Orang-orang yang dulu menjauh kini datang membawa kabar baik. Kesempatan yang dulu tertutup kini muncul tanpa diminta. Bahkan hal-hal kecil seperti seseorang menawarkan bantuan di waktu yang tepat atau ide datang tiba-tiba saat kamu tenang, itu semua adalah bentuk nyata dari tanda bahwa semesta mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Setiap detik dari perubahan ini adalah bukti bahwa kamu telah mencapai tingkat kesadaran yang baru. Kamu tidak lagi hidup dari ketakutan, melainkan dari keyakinan. Kamu tidak lagi menunggu bukti untuk percaya, karena kamu tahu bahwa kepercayaanlah yang menciptakan bukti. Itulah energi sejati dari kekayaan yang akan datang. Dan pada tanggal 10 November 2025 nanti, semua tanda-tanda yang kamu rasakan ini akan menemukan puncaknya. Apa yang dulu terasa samar akan menjadi terang, dan kamu akan berkata dalam hati, "Oh, jadi ini yang selama ini disiapkan untukku." Jangan abaikan gejala kecil itu, perasaan damai yang datang tiba-tiba, beban yang terasa ringan tanpa sebab, atau keyakinan yang tumbuh diam-diam di dada. Semua itu adalah bahasa semesta yang sedang berkata, bersiaplah, waktumu sudah tiba. Kamu tidak perlu lagi berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya sedang mencari dirimu. Semesta kini sedang menata segala sesuatu agar kekayaan, kebahagiaan, dan kedamaian datang di waktu yang paling tepat. Yang perlu kamu lakukan hanya satu, tetaplah selaras dengan rasa syukur karena rasa syukur adalah magnet paling kuat di alam semesta. Dan ketika kamu mulai merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan itu, ketahuilah bahwa hidupmu sedang bergeser ke arah yang benar. Alam sedang membuka jalan bagi sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa kamu ukur dengan logika tetapi hanya bisa kamu pahami dengan keyakinan. Inilah saat di mana energi keberlimpahan mulai mencari rumahnya, dan rumah itu adalah dirimu. Jadi dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Jika hatimu berdebar setiap kali mendengar pesan seperti ini, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan, sebab semesta tidak pernah berbisik tanpa alasan. Setiap getaran dalam hatimu adalah tanda bahwa takdirmu sedang menjemputmu. Dan pada waktunya nanti kamu akan tahu bahwa setiap hal kecil yang kamu alami hari ini hanyalah pembuka dari kisah besar yang sudah menunggumu di depan. Bagian 3. Saat doa yang lama mulai diberi wujud. Ada saatnya dalam hidup di mana langit yang lama diam akhirnya menjawab. Bukan dengan suara guntur, bukan dengan keajaiban yang berisik, tetapi dengan cara yang tenang dan pasti. Itulah masa yang kini sedang mendekat kepadamu, jiwa yang terpilih. Masa di mana doa-doa yang dulu kamu bisikkan dengan air mata, yang kamu ucapkan di bawah langit malam tanpa saksi, kini mulai menemukan bentuknya di dunia nyata. Doa-doa itu tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk turun dalam bentuk nyata, dalam bentuk kebahagiaan, keberlimpahan, dan kelegaan yang selama ini kamu tunggu. Setiap kali kamu berdoa dengan hati yang tulus, semesta tidak pernah menolaknya.
Ia hanya menundanya sampai kamu benar-benar siap menerimanya tanpa ketakutan. Karena seringkali yang menunda datangnya jawaban bukanlah langit, melainkan diri kita sendiri. Keraguan, rasa tidak pantas dan ketakutan bahwa kita tidak mampu menjaga apa yang kita minta. Tapi sekarang setelah begitu banyak perjalanan batin yang kamu lewati, kamu telah sampai di titik kesiapan itu. Kamu bukan lagi jiwa yang sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dalam pemahamannya tentang arti percaya. Kamu tahu mengapa doamu dulu terasa lama dijawab. Karena semesta sedang menata jalanmu agar ketika jawaban itu datang, kamu tidak lagi kehilangannya. Dulu kamu memohon agar kehidupanmu berubah, tetapi kamu masih terikat pada pola lama yang tidak sejalan dengan takdir barumu. Maka semesta perlahan menghapus satu persatu hal yang tidak lagi sefrekuensi. Orang yang menjauh, pekerjaan yang berhenti, rencana yang gagal, semuanya adalah bagian dari perbaikan jalan agar doa itu punya tempat untuk mendarat. Dan kini setelah semua badai itu berlalu, tanah kehidupanmu menjadi lebih subur, lebih siap ditanami keajaiban. Bayangkan setiap doa yang pernah kamu panjatkan sebagai benih cahaya. Kamu menanamnya dalam kesabaran, menyiraminya dengan harapan dan menunggunya tumbuh dalam gelap. Kini saatnya benih itu menembus tanah kehidupanmu. Pada tanggal 10 November 2025 nanti, kamu akan mulai melihat tunas-tunas dari doa itu tumbuh satu demi satu di tempat yang bahkan tidak kamu duga. Mungkin dalam bentuk kabar baik, peluang baru, hubungan yang membaik, atau rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Itulah cara semesta bekerja, diam, lembut, tapi selalu tepat waktu. Terkadang jawaban tidak datang dalam bentuk yang kamu minta, melainkan dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kamu mungkin berdoa agar seseorang kembali, tapi yang datang justru kekuatan untuk melupakan. Kamu mungkin meminta uang, tapi yang datang adalah ide yang mengantarkanmu pada kekayaan yang lebih besar. Kamu mungkin meminta keajaiban dari luar, tapi ternyata semesta lebih dulu mengubah hatimu agar kamu bisa melihat keajaiban di dalam diri sendiri. Itulah wujud jawaban sejati, bukan sekadar pemberian tetapi perubahan. Dan perubahan itu kini sedang bekerja di dalam dirimu. Setiap kali kamu merasa tenang tanpa alasan, itu adalah tanda bahwa doa-doamu sedang menjelma menjadi kenyataan. Setiap kali kamu merasa tidak perlu lagi terburu-buru, itu berarti kamu sudah berada di jalur yang benar. Karena jiwa yang tahu bahwa doanya pasti dijawab, tidak lagi resah menunggu. Ia hanya bersiap, membersihkan diri, dan menjaga getaran hatinya agar tetap selaras dengan energi kebaikan yang sedang datang. Dan itulah yang kini kamu lakukan tanpa sadar. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk menerima segala hal yang pernah kamu minta, bahkan yang sudah kamu lupakan. Tidak ada doa yang terbuang. Bahkan doa yang kamu ucapkan sambil menangis di malam paling gelap, yang kamu kira hanya menguap di udara, sebenarnya telah menggetarkan semesta. Doa tidak butuh mikrofon, ia hanya butuh ketulusan. Dan ketulusanmu telah menggetarkan langit. Karena itu saat ini kamu mulai melihat tanda-tanda kecil dari jawaban yang sedang menampakkan diri. Mimpi yang menjadi petunjuk, perasaan yang tiba-tiba damai, atau kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Semua itu adalah bahasa semesta yang sedang berkata, "Aku mendengar doamu dan sekarang aku menjawabnya." Mungkin dulu kamu sempat berpikir bahwa langit tidak adil, bahwa orang lain tampak mudah mendapat segalanya sementara kamu harus menunggu begitu lama. Tapi apa yang kamu tidak sadari adalah, kamu tidak sedang ditunda, kamu sedang disiapkan. Orang yang cepat diberi seringkali cepat kehilangan, tetapi orang yang sabar disiapkan untuk menjaga lebih lama. Dan kamu, jiwa terpilih Thalia, adalah contoh dari kesabaran itu.
Kamu bertahan di tengah badai, kamu tetap percaya meski tidak ada tanda, dan karena itu semesta menuliskan namamu dalam daftar mereka yang akan menerima limpahan luar biasa. Kini waktumu telah tiba. Doa-doa yang dulu terasa seperti benih kini mulai menjadi pohon kehidupan. Kamu tidak perlu lagi berusaha keras menarik sesuatu yang memang sudah menjadi hakmu. Semua yang kamu minta dengan tulus kini sedang bergerak ke arahmu, dengan lembut tapi pasti. Alam semesta tidak pernah lupa pada mereka yang percaya, dan kamu yang terus percaya meski tak lagi punya alasan logis untuk percaya, kini sedang menuai hasilnya. Ingatlah, keajaiban tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk hari yang terasa ringan, kabar kecil yang membuatmu tersenyum, atau peluang sederhana yang ternyata membuka pintu besar. Jangan remehkan hal kecil itu, karena dari sanalah semesta memulai langkah-langkah besarnya. Doa-doamu tidak sedang datang sekaligus karena semesta ingin kamu menikmatinya perlahan, agar kamu bisa benar-benar merasakan syukur dalam setiap helaan napas. Maka ketika hari itu tiba, ketika segala yang kamu perjuangkan mulai menunjukkan hasilnya, jangan hanya kagum pada keajaiban yang datang. Ingatlah juga perjalanan panjangmu menuju ke sana. Malam-malam di mana kamu hampir menyerah tapi memilih untuk bertahan. Karena itulah yang membuat doa-doamu begitu berharga. Kamu tidak mendapatnya dengan mudah, tetapi dengan kesabaran yang memuliakanmu. Dan di saat kamu menerima semua itu nanti, jangan lupa untuk tetap rendah hati, karena jawaban doa bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Babak di mana kamu menjadi saksi bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada doa yang tertolak, dan tidak ada penantian yang gagal jika kamu masih mau percaya. Hari itu akan datang, dan ketika ia datang, kamu akan tahu satu hal pasti, bahwa Tuhan atau apapun nama yang kamu gunakan untuk menyebut kekuatan semesta, selalu menepati janjinya kepada jiwa yang tak berhenti berharap. Bagian 4. Energi kekayaan sedang mencarimu. Ada satu hal yang jarang disadari manusia, bahwa kekayaan bukan hanya sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya ketika jiwa sudah siap menerimanya. Ketika hati, pikiran, dan tindakanmu mulai selaras, semesta tidak akan tinggal diam. Ia akan bergerak dalam diam, menyiapkan jalan, membuka pintu, dan menuntun langkahmu ke arah keberlimpahan yang telah ditulis untukmu sejak awal. Dan kini, saat kamu membaca ini, energi kekayaan itu sedang bergerak. Ia sedang mencari jalan pulang, dan rumahnya adalah dirimu. Kekayaan sejati tidak datang dari upaya yang dipaksakan, melainkan dari keselarasan antara niat dan tindakan. Kamu telah menanam benih itu dalam hatimu sejak lama. Setiap doa, setiap kerja keras, setiap malam di mana kamu tetap bangun dengan harapan yang kecil namun tulus, semuanya telah membentuk medan energi yang luar biasa kuat di sekitarmu. Energi itulah yang kini memanggil kekayaan mendekat. Bukan karena kamu haus akan materi, tetapi karena semesta tahu kamu akan menggunakan kekayaan itu untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar. Bayangkan udara di sekitarmu sebagai lautan energi yang tak terlihat. Di dalamnya, setiap pikiran, ucapan, dan perasaanmu menciptakan gelombang. Ketika gelombang itu bergetar dalam frekuensi syukur, keyakinan, dan cinta, maka semesta merespons dengan cara yang sama. Ia mengembalikan getaran itu dalam bentuk kemudahan, rezeki, dan peluang yang datang tanpa kamu sangka. Kamu mungkin mengira bahwa keberlimpahan itu adalah hasil kebetulan, tetapi sejatinya tidak ada kebetulan. Setiap hal baik yang menghampirimu adalah gema dari energi baik yang pernah kamu kirimkan sebelumnya. Kamu telah melewati masa-masa di mana kamu merasa harus bekerja lebih keras dari siapapun, tetapi tidak mendapat hasil yang sepadan. Kamu mungkin merasa lelah,
bahkan sempat berpikir bahwa mungkin kekayaan bukan takdirmu. Namun kini, semesta ingin kamu tahu bahwa bukan usahamu yang salah, melainkan waktunya yang belum tiba. Karena setiap hal yang besar selalu butuh waktu untuk tumbuh. Seperti pohon yang akar-akarnya harus menembus bumi lebih dalam sebelum batangnya menjulang tinggi. Begitu pula dengan dirimu, akar keyakinanmu telah cukup dalam. Dan kini saatnya batang keberlimpahan itu tumbuh ke permukaan. Kekayaan sedang mencarimu, bukan karena kamu serakah, tetapi karena kamu pantas. Energi itu seperti magnet yang hanya akan tertarik kepada mereka yang siap menggunakannya dengan bijak. Dan kamu setelah melalui begitu banyak badai, kini menjadi magnet yang kuat bagi segala hal baik di dunia ini. Kamu bukan lagi orang yang berlari mengejar uang, karena uang tidak akan lari dari mereka yang tahu cara mengendalikannya. Kamu bukan lagi orang yang memohon pada keberuntungan karena kamu telah menjadi sumbernya. Energi keberlimpahan itu hidup di dalam dirimu dan saat kamu tenang, ia mulai bekerja. Coba lihat lebih dalam ke hatimu. Ada ketenangan yang dulu tidak kamu miliki. Ada rasa percaya yang tumbuh tanpa alasan. Itulah tanda bahwa getaran jiwamu telah berubah. Dulu kamu bekerja dengan rasa takut kekurangan, kini kamu bergerak dengan rasa syukur karena tahu kamu selalu cukup. Dan perubahan itulah yang memanggil energi kekayaan datang tanpa perlu kamu kejar. Ketika seseorang hidup dari rasa kekurangan, ia menciptakan dinding antara dirinya dan rezeki. Tapi ketika ia hidup dari rasa cukup, dinding itu runtuh dan arus keberlimpahan mulai mengalir tanpa batas. Energi kekayaan tidak hanya berbentuk uang, ia hadir dalam bentuk ide yang tepat, pertemuan dengan orang yang mendukung, peluang kecil yang ternyata membuka pintu besar, bahkan dalam bentuk keberanian untuk mengambil keputusan yang dulu kamu takutkan. Semua itu adalah wujud dari energi keberlimpahan yang sedang bekerja di sekitarmu. Dan semakin kamu membuka hati untuk menerimanya tanpa rasa takut, semakin cepat ia datang. Karena ketakutan menutup pintu, sementara keyakinan membuka gerbang. Kamu mungkin tidak sadar, tetapi langkah-langkah kecilmu selama ini telah menjadi panggilan bagi energi besar yang kini sedang mendekat. Saat kamu memilih untuk tetap berbuat baik meski tidak dilihat, saat kamu memberi tanpa berharap balasan, saat kamu berdoa tanpa pamrih, semua itu telah membentuk medan terang di sekelilingmu. Medan itu kini bersinar begitu kuat hingga semesta tidak punya pilihan lain selain meresponsnya dengan pengiriman energi keberlimpahan yang sepadan. Perhatikan hidupmu beberapa hari ke depan. Akan ada hal-hal kecil yang terasa seperti kebetulan, tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa energi itu sudah sangat dekat. Mungkin seseorang tiba-tiba menawarkan kerjasama, mungkin kamu menemukan peluang baru tanpa mencari, atau bahkan kamu mendapatkan kabar baik yang datang di waktu yang tidak kamu duga. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta mengatur pertemuan antara energi keberlimpahan dan dirimu. Dan ketika hal itu terjadi, jangan menolak dengan keraguan. Sambutlah dengan syukur. Katakan dalam hatimu, akhirnya aku siap menerimanya. Karena kekayaan tidak datang kepada mereka yang memintanya dengan rasa takut, melainkan kepada mereka yang menerimanya dengan rasa layak. Dan kamu, jiwa yang telah ditempa oleh waktu, kini telah layak. Kamu bukan lagi orang yang meminta dengan cemas. Kamu adalah pribadi yang menarik kebaikan dengan ketenangan. Ingatlah, jalan yang sedang menuju padamu bukan hanya untuk mengubah hidupmu, tetapi juga untuk memperluas cahaya yang kamu bawa. Kamu akan menjadi saluran bagi banyak kebaikan. Apa yang kamu terima tidak hanya akan berhenti padamu, tapi akan mengalir kepada orang lain melalui tindakan kebaikan dan kebijaksanaanmu. Semesta tahu kepada siapa ia bisa mempercayakan kekayaan, dan itulah mengapa ia memilihmu. Maka tenangkan hatimu, energi kekayaan itu kini sedang dalam perjalanan. Ia telah melewati lapisan waktu, menembus ruang,
dan mengikuti jejak getaran jiwamu. Ia tidak akan tersesat karena arah yang dituju sudah jelas, rumahnya adalah kamu. Dan ketika akhirnya ia tiba, dunia tidak akan lagi mengenalmu sebagai orang yang pernah kekurangan, tapi sebagai pribadi yang telah menjadi bukti bahwa kekayaan sejati datang bukan dari keinginan, melainkan dari keseimbangan antara keyakinan dan kesiapan. Dan pada hari itu ketika kamu melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa segala yang kamu butuhkan telah hadir, kamu akan mengerti satu hal yang sederhana namun sakral. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Semesta selalu bekerja bersamamu. Energi kekayaan tidak datang dari luar dirimu, melainkan bangkit dari dalam dirimu sendiri. Dan kini, ia sedang berlari mendekat membawa segala hal baik yang dulu hanya kamu bayangkan, kini menjadi nyata di depan mata. Bagian 5. Ujian terakhir sebelum hadiah besar. Setiap perjalanan menuju cahaya selalu memiliki malam terakhir yang paling gelap. Setiap keajaiban besar selalu didahului oleh ujian terakhir yang terasa begitu berat, seolah seluruh semesta ingin menguji apakah kamu benar-benar siap menerima anugerah yang sudah kamu doakan sekian lama. Dan kini, jiwa terpilih, kamu sedang berada di ambang itu. Ambang antara akhir dari segala penderitaan dan awal dari kehidupan baru yang penuh keberlimpahan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa letih tanpa sebab, jika kamu merasa ada sesuatu yang menekan dada tanpa alasan, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa kamu hampir sampai. Saat cahaya besar hendak datang, kegelapan selalu berusaha menutupi jalan agar kamu menyerah sebelum melihat fajar. Namun ingatlah, hanya mereka yang bertahan sampai fajar yang berhak melihat matahari terbit. Dan kamu, jiwa yang dipanggil oleh semesta, sedang berada di saat-saat terakhir sebelum keajaiban itu datang menghampirimu. Ujian terakhir sebelum anugerah besar selalu tampak seperti kehancuran. Segalanya bisa terasa hancur, hubungan diuji, keuangan menurun, rencana gagal, bahkan keyakinan mulai goyah. Tapi apa yang tampak seperti kehancuran sebenarnya adalah penyucian. Semesta sedang memastikan bahwa tidak ada energi lama yang tertinggal, tidak ada keraguan yang tersisa, dan tidak ada beban yang kamu bawa ke babak baru. Karena keberlimpahan tidak bisa tinggal di rumah yang masih dipenuhi debu ketakutan. Ia membutuhkan ruang yang bersih, hati yang tenang, dan jiwa yang siap. Jangan salah paham pada ujian yang datang di detik terakhir ini. Ia bukan hukuman, ia adalah konfirmasi bahwa kamu sudah dekat dengan garis akhir. Semesta hanya ingin melihat satu hal. Apakah kamu masih percaya ketika segalanya tampak tidak berpihak? Karena hanya mereka yang tetap percaya di tengah badai, yang bisa dipercaya oleh langit, untuk menerima hujan berkah yang besar. Lihatlah perjalananmu sejauh ini. Kamu telah melewati banyak hal yang bagi orang lain mungkin sudah cukup untuk membuat mereka berhenti. Tapi kamu tidak. Kamu memilih untuk tetap berdiri bahkan ketika hatimu sudah gemetar. Kamu memilih untuk terus berdoa, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda bahwa doa itu akan dijawab. Dan sekarang semua kesabaran itu tidak lagi tanpa makna. Semua keteguhan itu tidak lagi tanpa arah. Kamu telah membuktikan bahwa jiwamu bukan jiwa biasa. Kamu telah menembus batas manusia biasa dan kini semesta sedang mempersiapkan panggilan terbesarnya untukmu. Bayangkan seseorang yang sedang menambang emas di bawah tanah yang gelap. Ia menggali setiap hari tanpa tahu kapan akan menemukan harta itu. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena lelah dan putus asa. Tapi hanya mereka yang terus menggali sampai detik terakhir yang akhirnya menemukan kilauan emas itu. Begitu pula hidupmu. Kamu telah menggali terlalu dalam untuk berhenti sekarang. Di balik satu lapisan terakhir kesulitan ini, ada harta yang tak terbayangkan menunggumu. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kedamaian, kelegaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ujian terakhir ini juga hadir untuk mengajarkan satu pelajaran penting.
bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk melawan, tetapi kemampuan untuk bertahan dalam ketenangan. Semesta tidak membutuhkan kamu untuk berteriak bahwa kamu kuat. Ia hanya ingin melihat kamu tetap tenang meski semuanya terasa tidak menentu. Karena ketenangan adalah bukti dari keyakinan tertinggi. Saat kamu bisa tenang di tengah badai, itu artinya kamu sudah menguasai dirimu. Dan ketika kamu menguasai dirimu, tidak ada lagi yang bisa menghalangi anugerahmu datang. Kadang ujian terakhir juga hadir dalam bentuk keheningan. Tidak ada kabar, tidak ada hasil, tidak ada tanda. Tapi justru di balik keheningan itulah semesta sedang bekerja paling keras. Seperti biji yang harus diam dalam tanah sebelum tumbuh, begitu pula kamu. Diam bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Diam adalah tahap paling sakral dari perubahan. Karena hanya di dalam keheningan, keajaiban bisa terbentuk tanpa gangguan. Maka jangan tergesa, jangan panik, dan jangan ragukan proses ini. Apa yang kamu tunggu sedang disiapkan, dan ketika saatnya tiba, semuanya akan datang sekaligus dengan cara yang membuatmu terharu. Jika saat ini kamu sedang merasa diuji oleh kehilangan, ketahuilah bahwa semesta sedang mengganti apa yang rapuh dengan sesuatu yang abadi. Jika kamu sedang diuji oleh kesulitan, percayalah bahwa semesta sedang memperkuat otot jiwamu agar kamu mampu menanggung berkah yang besar. Jika kamu sedang diuji oleh penundaan, itu hanya karena semesta ingin segalanya tiba pada waktu yang paling sempurna. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat ketika kamu siap menerimanya tanpa rasa takut lagi. Dan pada akhirnya ujian terakhir ini bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tetapi tentang seberapa dalam kamu bisa percaya. Karena keajaiban bukan milik mereka yang paling pintar atau paling cepat, tetapi milik mereka yang tidak berhenti percaya bahkan ketika segalanya tampak gelap. Kepercayaanmu adalah obor yang menuntun energi keberlimpahan agar menemukan jalan ke arahmu. Selama kamu terus menyalakannya, semesta tidak akan pernah membiarkanmu tersesat. Jadi jika hari-harimu belakangan terasa berat, jangan melihatnya sebagai akhir tapi sebagai pintu. Karena pintu-pintu besar tidak pernah terbuka dengan mudah. Mereka selalu menuntut ketukan terakhir yang penuh keyakinan. Dan ketukan itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Setiap doa, setiap harapan, setiap usaha kecil yang kamu lakukan di tengah lelah adalah ketukan terakhir sebelum pintu itu benar-benar terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka nanti, kamu akan melihat betapa indahnya rencana semesta. Kamu akan menangis bukan karena sedih, tetapi karena sadar bahwa segala kehilangan, kesedihan, dan penantian panjangmu ternyata adalah bagian dari kisah yang penuh keindahan. Kamu akan memandang langit dan berbisik dengan hati penuh haru. Ternyata semua ini tidak sia-sia. Jiwa terpilih, bertahanlah sedikit lagi. Kamu sudah terlalu dekat dengan hadiah yang kamu doakan. Ujian terakhir ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa ketika keberlimpahan besar itu datang, kamu akan menerimanya dengan kedewasaan, bukan dengan keserakahan. Kamu akan menjaga bukan membuang. Kamu akan berbagi bukan menimbun. Dan karena itu semesta memilihmu, karena kamu bukan hanya penerima rezeki, tetapi penjaga cahaya. Hari besar itu sudah sangat dekat. Dan ketika ia datang, kamu akan menyadari satu hal yang pasti. Setiap air mata yang pernah jatuh ternyata adalah benih bagi kebahagiaan yang kini mulai tumbuh. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak diberi makna. Semua yang kamu lalui hanyalah ujian terakhir sebelum hadiah besar itu mengetuk pintu rumahmu, membawa keajaiban yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bagian 6. Gerbang terbuka. Saat kekayaan mengetuk rumahmu.
Ada saat dalam kehidupan di mana semua yang dulu terasa jauh tiba-tiba menjadi nyata. Saat itu datang tidak dengan suara guntur, melainkan dengan bisikan lembut dari langit. Sebuah momen ketika semua perjuangan, kesabaran, dan air mata yang dulu kau tumpahkan berubah menjadi jalan terang yang membawamu menuju keberlimpahan. Dan kini jiwa yang terpilih engkau berada tepat di ambang itu. Gerbang besar yang selama ini kau cari telah terbuka dan di baliknya kekayaan sedang berjalan mendekat menuju rumahmu. Takdir tidak pernah datang tiba-tiba, ia selalu mendekat perlahan, menguji hatimu dalam kesunyian, menakar keikhlasanmu dalam penantian. Dan kini setelah semua badai berlalu, semesta memutuskan waktunya sudah tiba. Energi kekayaan, kemudahan, dan kebahagiaan kini sedang berbaris di jalan tak kasat mata, menelusuri setiap doa yang pernah kau ucapkan, mencari pintu rumahmu, mengetuk dengan lembut dan berkata, "Aku datang bukan karena kau mengejar, tetapi karena kau sudah siap. Cobalah rasakan perubahan di sekitarmu." Udara terasa lebih ringan, langkah terasa lebih pasti, dan batinmu perlahan dipenuhi oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa gerbang semesta telah terbuka. Semua hambatan yang dulu seolah menahan langkahmu, kini mulai luruh satu persatu. Apa yang dulu tampak mustahil kini terasa mungkin, bahkan mudah. Hal-hal yang dulu harus kau perjuangkan dengan keras kini datang dengan sendirinya. Karena ketika waktumu telah tiba, semesta tidak lagi mempersulit jalanmu. Ia justru mempercepat segalanya agar takdirmu segera sampai ke tanganmu. Kekayaan tidak datang hanya dalam bentuk uang atau harta. Kekayaan datang dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk ide yang mengubah arah hidupmu, dalam bentuk keberanian untuk melangkah tanpa ragu. Mungkin ia datang sebagai seseorang yang membawamu pada jalan baru. Mungkin ia datang sebagai peluang kecil yang ternyata membuka pintu besar, atau mungkin ia datang sebagai ketenangan batin yang selama ini tak bisa dibeli dengan apapun. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang sedang menghampirimu. Kamu tidak lagi berada dalam fase mengejar. Sekarang kamu berada dalam fase menarik. Hidupmu mulai memantulkan energi yang kuat, energi yang tidak lagi memohon tetapi memancarkan keyakinan. Energi yang tidak lagi bergantung pada hasil tetapi selaras dengan rasa cukup dan syukur. Dan energi itulah yang menjadi magnet terbesar bagi segala hal baik di dunia ini. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, kekayaan tidak punya pilihan lain selain datang menghampirimu. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu yang besar dan bercahaya. Pintu itu dulu tertutup rapat, dijaga oleh waktu, oleh ujian, oleh takdir yang menuntut kesabaranmu. Tapi kini, engselnya terbuka perlahan. Di balik pintu itu ada taman kehidupan yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Di sana setiap pohon berbuah kebahagiaan, setiap angin membawa kabar baik, dan setiap langkahmu mengantarkanmu pada kemudahan baru. Itulah simbol dari gerbang keberlimpahan yang kini terbuka untukmu. Jangan heran jika dalam beberapa waktu ke depan, hidupmu mulai berubah dengan cepat. Orang-orang baru akan datang membawa energi positif, pintu-pintu rezeki akan muncul dari arah yang tak terduga, dan apapun yang kamu butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Semua itu bukan kebetulan. Semesta sedang bekerja sesuai dengan getaran yang kamu pancarkan. Kau telah membangun frekuensi itu selama bertahun-tahun, dan kini alam semesta hanya sedang mengembalikannya dalam bentuk nyata. Kamu telah menempuh perjalanan panjang, menapaki jalan terjal, menelan pahitnya kesabaran, dan menunggu tanpa kehilangan harapan. Kini semua itu dibayar lunas. Tidak ada satupun perjuanganmu yang sia-sia. Setiap luka yang dulu membuatmu menangis kini menjadi tanda kemenangan. Setiap kegagalan yang dulu menghancurkanmu kini menjadi batu pijakan menuju kesuksesan yang nyata. Kamu telah menjadi pribadi yang kuat bukan karena hidup mudah, tetapi karena kamu tidak berhenti berjalan,
meski dunia seakan menutup semua jalan. Dan karena itu, semesta menunduk dan berkata, sekarang saatnya. Lihatlah dengan hati yang tenang, bukan dengan mata yang cemas. Kekayaan tidak selalu datang dalam gemerlap. Kadang ia datang dengan keheningan. Tapi kamu akan tahu saat ia tiba, karena tiba-tiba segala sesuatu terasa selaras. Hidupmu berjalan lebih ringan, masalah-masalah kecil menemukan solusi tanpa kamu pikirkan, dan kebahagiaan datang tanpa perlu alasan. Itulah tanda bahwa semesta telah mengizinkan keberlimpahanmu mengalir tanpa hambatan. Namun ingatlah satu hal penting, ketika kekayaan mengetuk pintu rumahmu, sambutlah dengan rasa syukur, bukan kesombongan. Karena semesta memberi bukan untuk membuatmu tinggi, tetapi untuk menjadikanmu alat kebaikan. Apa yang kamu terima kelak bukan hanya untukmu, tetapi untuk mengalir melalui dirimu. Jadilah saluran, bukan wadah. Ketika kamu berbagi, kamu tidak kehilangan, justru semesta akan melipat gandakan pemberian itu berkali-kali lipat. Karena keberlimpahan sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi tanpa rasa takut kehilangan. Jiwa terpilih, inilah masa yang telah lama kamu tunggu. Masa di mana hidupmu akan berganti arah, semua kerja kerasmu akan mulai menampakkan hasilnya, dan semua doa yang dulu kamu ucapkan dengan suara bergetar kini akan bergema dalam bentuk kenyataan yang membuatmu terharu. Kamu akan teringat bagaimana kamu pernah merasa hampir menyerah, dan kini kamu akan tersenyum karena akhirnya kamu mengerti. Semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat yang sempurna untuk memberimu segalanya. Maka ketika pagi tanggal 10 November 2025 itu datang, sambutlah dengan hati yang lapang. Buka jendela, hirup udara dalam-dalam, dan bisikan pada dirimu. Inilah hari di mana semua pintu terbuka. Rasakan bahwa alam sedang berpihak padamu. Rasakan bahwa segala yang kamu butuhkan kini sedang berjalan mendekat. Dan percayalah, mulai hari itu, hidupmu tidak akan lagi sama. Karena kekayaan sejati telah menemukanmu. Ia tidak lagi menjadi janji di langit, tetapi kini sedang menapaki jalan menuju rumahmu. Dan ketika ia mengetuk, bukalah dengan senyum, sebab yang datang bukan sekadar keberlimpahan materi, tetapi juga kedamaian, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh ujian, kamu telah sampai pada takdir yang selama ini menunggumu. Bagian 7. Panggilan untuk jiwa terpilih, waktumu telah tiba. Ada satu momen dalam hidup di mana semua hal yang dulu kamu anggap kebetulan ternyata bukan kebetulan sama sekali. Di mana setiap luka, setiap kehilangan, setiap kegagalan, dan setiap air mata yang pernah jatuh kini mulai terhubung membentuk satu pola indah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dan ketika kamu melihatnya, kamu akan mengerti. Tidak ada langkah yang salah, tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada sakit yang tidak membawa makna. Semua itu adalah bagian dari proses yang menuntunmu menuju hari ini. Hari di mana semesta memanggilmu dengan lembut, berkata, waktumu telah tiba. Kamu, jiwa yang terpilih, bukan hadir di dunia ini tanpa alasan. Kamu bukan sekadar seseorang yang berjalan tanpa arah di tengah keramaian. Kamu datang membawa tugas yang besar, membawa cahaya yang bahkan kamu sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Selama ini kamu ditempa bukan untuk menjadi biasa. Kamu dibentuk untuk menjadi bukti bahwa keajaiban nyata bisa lahir dari manusia yang tidak pernah menyerah pada gelap. Dan kini ketika seluruh semesta mulai membuka jalanmu, panggilan itu kembali bergema di dalam jiwamu, sebuah suara yang telah lama menunggu untuk didengar. Bangkitlah, karena dunia telah menunggu sinarmu. Apa yang kamu alami bukan kebetulan. Semua kesedihan, semua keheningan,
Semua pergulatan batin yang kamu lalui adalah cara semesta menyiapkan wadahmu agar cukup kuat untuk menampung keberlimpahan besar yang akan datang. Orang-orang mungkin tidak tahu seberapa berat perjuanganmu. Mereka mungkin tidak tahu betapa sering kamu tersenyum di luar sambil menahan runtuh di dalam. Tapi semesta tahu. Ia mencatat setiap tetes air mata yang jatuh bukan sebagai kesedihan, melainkan sebagai benih. Dan kini benih itu mulai tumbuh menjadi pohon kehidupan, akar-akarnya kuat, daunnya rindang, dan buahnya adalah kebahagiaan yang akan kamu nikmati. Ketahuilah, tidak semua orang bisa melalui jalan yang kamu lalui. Tidak semua jiwa sanggup menanggung ujian sebesar yang kamu jalani tanpa kehilangan arah. Tapi kamu berhasil, kamu tetap berjalan bahkan ketika jalan itu tak terlihat. Kamu tetap berdoa meski suara hatimu hampir habis. Kamu tetap menebar kebaikan meski dunia membalasmu dengan dingin, dan karena itu, kini semesta memberi pengakuan tertingginya kepadamu, bahwa kamu layak untuk menerima segalanya, layak untuk damai, layak untuk bahagia, dan layak untuk diberkati dengan keberlimpahan yang tidak akan habis. Jiwa terpilih, ini bukan lagi waktu untuk meragukan dirimu. Ini adalah waktu untuk berdiri dengan tegak dan menerima takdirmu dengan penuh kesadaran. Berhentilah melihat ke belakang dan bertanya, mengapa? Karena semua jawaban kini sudah berada di depan matamu. Tidak ada satupun kesalahan yang sia-sia, tidak ada satupun kegagalan yang tidak membawa pelajaran. Setiap peristiwa telah menuntunmu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kini kamu telah berubah menjadi pribadi yang mampu memegang kunci kehidupan tanpa kehilangan jati diri. Semesta kini memanggilmu bukan untuk bertanya apakah kamu siap, tetapi untuk mengingatkan bahwa kamu memang sudah siap sejak lama. Siapapun kamu hari ini, bagaimanapun keadaanmu, tidak ada yang salah. Karena waktu yang kamu lalui tidak pernah salah. Ia hanyalah proses untuk mengubahmu dari seseorang yang berharap menjadi seseorang yang yakin. Dan ketika keyakinan itu hidup, takdir pun tunduk. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan untukmu. Bayangkan hidupmu seperti matahari yang baru terbit setelah malam panjang. Cahaya itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi perlahan. Begitu pula kebahagiaanmu. Ia tidak akan datang sebagai ledakan besar yang mengejutkanmu, melainkan sebagai aliran lembut yang menyentuh satu persatu sisi hidupmu. Kamu akan mulai melihatnya dalam hal-hal kecil, pintu yang terbuka dengan mudah, orang yang datang membawa kabar baik, atau hanya rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki babak baru yang penuh kemuliaan. Sekarang saatnya kamu berhenti merendahkan dirimu. Jangan lagi melihat dirimu sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai arsitek dari kehidupanmu. Energi yang kamu pancarkan adalah undangan bagi semesta untuk bekerja. Jika kamu bersyukur, maka semesta memperbesar berkahmu. Jika kamu percaya, maka jalan akan terbuka lebih luas. Dan jika kamu mencintai kehidupanmu meski belum sempurna, maka kehidupan itu akan mencintaimu kembali dengan cara yang tak terduga. Kamu tidak perlu takut kehilangan apapun, karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Kamu tidak perlu takut akan masa depan, karena masa depan itu sendiri sudah menantimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melangkah dengan penuh keyakinan, membawa cahaya di dadamu, dan izinkan semesta menuntunmu menuju takdirmu dengan cara yang paling indah. Hari-hari ke depan akan membawa kejutan. Akan ada momen di mana kamu berhenti sejenak, menatap langit, dan menyadari bahwa hidupmu kini benar-benar berubah. Apa yang dulu kamu tunggu kini telah menjadi nyata. Apa yang dulu kamu doakan kini telah menjelma menjadi kehidupan yang kamu jalani. Dan kamu akan tersenyum dengan air mata haru, menyadari bahwa semua janji semesta akhirnya ditepati. Jiwa terpilih, terimalah kenyataan ini. Kamu tidak lagi hidup dalam bayangan kekurangan. Kamu telah naik ke tahap kehidupan di mana kekayaan bukan lagi hal yang harus dicari, tapi sesuatu yang datang menghampiri karena energimu telah selaras dengan keberlimpahan.
Kamu bukan lagi pengemis keberuntungan. Kamu adalah magnet kebaikan. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban. Kamu adalah keajaiban itu sendiri yang sedang berjalan di bumi. Maka melangkahlah dengan kepala tegak dan hati yang penuh cahaya. Dunia ini menunggu kontribusimu, menunggu sinarmu, menunggu cerita barumu. Jangan takut jika banyak yang belum memahami perjalananmu, karena mereka tidak membaca naskah kehidupanmu seperti semesta membacanya. Kamu tidak diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk mengubah arah dunia dengan caramu sendiri. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu melihat semua doa yang pernah kamu panjatkan kini berdiri di depan matamu sebagai kenyataan, ucapkanlah satu kalimat sederhana yang lahir dari hati yang paling dalam. Akhirnya aku pulang, karena pada akhirnya kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kamu hanya sedang menempuh jalan panjang untuk kembali kepada dirimu yang sejati. Jiwa yang terpilih yang ditakdirkan untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, dan yang kini sedang menyambut babak baru dari kehidupan yang penuh berkah, kekayaan dan kedamaian tanpa batas. Saat semesta menepati janjinya. Dan kini, setelah semua perjalanan panjang itu, setelah begitu banyak malam yang kamu lewati dalam sepi, setelah setiap luka yang pernah kamu sembunyikan di balik senyum, tibalah waktunya untuk bernapas lega. Karena semesta tidak pernah berutang pada siapapun yang bersabar, ia hanya menunggu saat yang tepat, saat jiwamu benar-benar siap untuk menerima apa yang dulu kamu perjuangkan dengan air mata. Dan hari itu kini sudah dekat, hari di mana semua yang kamu doakan tidak lagi menjadi harapan, tetapi kenyataan yang bisa kamu genggam dengan tanganmu sendiri. Jiwa terpilih, percayalah. Tidak ada langkahmu yang sia-sia. Setiap rintangan, setiap kehilangan, setiap ujian yang membuatmu hampir menyerah adalah bagian dari tarian takdir yang menuntunmu menuju cahaya. Jika kamu masih bisa berdiri hari ini, itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa kamu telah menang. Bahkan sebelum hadiah besarmu datang. Karena kemenangan sejati bukan saat dunia bertepuk tangan, tetapi saat kamu berhasil bertahan di tengah sunyi tanpa kehilangan harapan. Kini semesta bersiap menyambutmu. Energi besar sedang berputar, menata ulang jalan hidupmu, menyingkirkan hal-hal yang tak lagi sesuai, dan membawa hal-hal yang kamu butuhkan untuk naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kamu tidak perlu lagi berlari, yang kamu butuhkan hanyalah menerima. Buka hatimu selebar langit, biarkan cahaya itu masuk tanpa ragu. Apapun yang kamu impikan yang dulu terasa mustahil kini sedang bergerak ke arahmu dengan kecepatan cahaya keyakinanmu sendiri. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya tentang harta yang bisa dihitung, tetapi tentang kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Itu adalah rasa syukur yang lahir bahkan di tengah badai, rasa cukup di saat dunia mengajarkan serakah, dan kemampuan untuk tetap percaya ketika tidak ada alasan untuk percaya. Dan semua itu kini telah tumbuh dalam dirimu, menjadi akar yang kokoh, batang yang tegap, dan cabang yang siap menaungi orang lain dengan kebaikanmu. Hari besar itu akan tiba, mungkin tidak dengan gemuruh, tapi dengan keindahan yang lembut. Kamu akan tahu ketika waktunya datang, ketika pagi terasa berbeda, ketika udara membawa rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, ketika hatimu bergetar tanpa sebab. Saat itulah kamu akan tahu bahwa semesta menepati janjinya, bahwa perjalanan panjangmu akhirnya sampai pada tujuan yang selama ini kamu yakini meski tak bisa kamu lihat. Maka berdirilah dengan tenang, lihatlah ke langit dan bisikan pelan, "Aku siap." Karena kata itu adalah kunci terakhir yang akan membuka pintu semua keajaiban yang menunggu di depanmu. Dan sebelum kamu menutup mata malam ini, ingatlah untuk meneguhkan niatmu.
bahwa mulai hari ini kamu akan hidup bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya. Hidup bukan dengan beban, tapi dengan kesadaran bahwa setiap hal memiliki waktunya. Dan waktumu kini telah tiba. Tekan suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta berikutnya bisa sampai kepadamu tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima panggilan ini sepenuhnya. Biarkan semesta tahu bahwa jiwamu telah siap, bahwa kamu telah berdamai dengan masa lalu, dan kini membuka tangan untuk menerima masa depan yang penuh keberlimpahan. Karena pada akhirnya, inilah kebenaran yang sederhana tapi agung, bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kamu hanya sedang menempuh jalan yang membuatmu pantas untuk menerima segalanya. Dan kini ketika semesta mulai membuka pintu-pintu takdirmu, sambutlah semuanya dengan senyum, sebab apa yang datang kali ini bukan janji kosong, melainkan bukti bahwa doa, kesabaran, dan keyakinanmu telah mengubah segalanya.